Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ahmad. Di sini saya akan membawakan materi tentang pentingnya evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Evaluasi pendidikan dan pengajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif atau kuantitatif sesuai standar tertentu. Jadi, tujuan utama melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Selain itu juga ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, memotivasi siswa. Yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, model instrumen evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada dasarnya dilakukan untuk menilai hasil belajar peserta didik, sehingga dalam evaluasi dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap kemampuan peserta didik. Teknik evaluasi ada dua macam, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan teknik non-tes biasanya dilakukan untuk menilai sikap, tingkah laku, dan kepribadian peserta didik selama kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu teknik tes. Jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran ada dua macam, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Tes objektif dibagi menjadi empat bagian, yaitu yang meliputi yang pertama, soal pilihan ganda, pilihan benar dan salah, menjodohkan, dan isian singkat. Sedangkan tes non-objektif berbentuk uraian panjang. Yang pertama yaitu tes objektif. Tes objektif merupakan tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat, dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif atau seragam terhadap semua murid. Ada beberapa jenis bentuk tes objektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan bentuk tes objektif yang menyajikan soal dan beberapa pilihan jawaban yang hanya satu jawaban yang benar. Yang kedua yaitu pilihan benar salah. Bentuk tes benar salah ini adalah soal yang mengandung kemungkinan jawaban yaitu benar dan salah. Fungsi bentuk soal benar salah ini adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk membedakan antara fakta dengan pendapat. Yang ketiga yaitu menjodohkan. Tes menjodohkan yaitu bentuk tes yang terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban, yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan di sebelah kiri dan kolom jawaban di sebelah kanan. Dan yang keempat yaitu isian singkat. Tes isian singkat adalah tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawabannya dengan singkat sesuai dengan petunjuk. Yang kedua yaitu tes non-objektif.
Tes non-objektif atau disebut tes uraian, yaitu tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya. Yang pertama yaitu uraian terbatas. Peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya dibatasi, sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas dan terarah. Yang kedua yaitu uraian bebas. Peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematikanya sendiri, bebas mengungkapkan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Perkenalkan, nama saya Dian Mentari Daud. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik non-tes. Instrumen non-tes adalah instrumen selain tes prestasi belajar. Alat penilaian yang dapat digunakan yaitu tes skala sikap, tes minat belajar, tes motivasi prestasi, tes kreativitas, dan tes lisan. Yang pertama yaitu tes skala sikap. Tes skala sikap merupakan tes yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penilaian ini dilakukan guru terhadap peserta didik di luar kegiatan mengajar. Yang kedua itu tes minat belajar. Tes minat belajar adalah tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mata pelajaran. Karena dengan adanya tes minat belajar, peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam belajar dan membantu guru untuk membuat peserta didik mampu memahami pelajaran. Yang ketiga, tes motivasi berprestasi. Tes motivasi berprestasi adalah tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk mendorong motivasi peserta didik dalam belajar, sehingga dapat memperoleh peserta prestasi lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat itu tes kreativitas. Tes kreativitas merupakan tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk mengukur kreativitas peserta didik dalam belajar, sehingga akan terlihat kemampuan saat melakukan tugas yang dilakukan oleh guru maupun saat bertingkah laku di dalam kelas. Yang kelima itu tes lisan. Tes lisan adalah tes yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap peserta didik, baik satu persatu atau per pasangan. Yang ketiga itu urgensi instrumen evaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan tujuan dari penelitian, yaitu dikatakan urgensi jika dilihat dari terpenuhnya fungsi dari evaluasi, di mana terdiri dari beberapa aspek, meliputi aspek psikologis, aspek kognitif, aspek administratif. Pertama itu aspek psikologis. Dalam evaluasi sering melaksanakan pada pertengahan proses pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan melalui lisan. Hasil dari evaluasi tersebut sering digunakan guru dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, karena menurut guru, peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran berarti peserta didik yang benar-benar fokus memperhatikan materi yang sedang diajarkan. Dengan memberikan pertanyaan yang aktual, akan diketahui sejauh mana wawasan yang dimiliki peserta didik. Kedua itu aspek kognitif. Guru dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh dalam mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi guru agar bisa menjadi guru yang profesional dalam bidang masing-masing. Guru dalam proses pembelajaran selalu menjelaskan secara detail jika terdapat bahasa asing yang sesuai dipahami oleh peserta didik. Bahkan terkadang guru memberikan contoh spesifik jika penjelasan materi kurang dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, aspek administratif. Dalam aspek ini, evaluasi berfungsi sebagai pemberian laporan data atau gambaran mengenai hasil belajar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran guru atau mengetahui sejauh mana pembelajaran yang dilakukan berhasil atau memperbaiki jika mendapatkan sesuatu yang kurang maksimal.